warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asyifaman dari kelas 2A jurusan Teknik Arsitektur UI Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Islam di masa Kerajaan Gorontalo atau Kerajaan Makassar. Oke, baik. Saya akan menjelaskan Islam di masa Kerajaan Gorontalo atau sering disebut dengan Kerajaan Makassar. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana proses masuknya Islam di Kerajaan Gorontalo atau Kerajaan Makassar. Nah, sebelumnya, Kerajaan Gorontalo itu merupakan kerajaan kembar alias gabungan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Nah, setelah dua kerajaan ini memeluk Islam, akhirnya kedua kerajaan ini membuat kesepakatan untuk menyatukan kerajaan mereka dan disebutlah dengan Kerajaan Gorontalo. Nah, Kerajaan Gorontalo yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Makassar terdiri dari beberapa kerajaan yang bercorak Hindu. Kerajaan Gorontalo merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Islam yang ada di wilayah Nusantara. Nah, pada penghujung abad ke-16, datanglah utusan dari Kerajaan Aceh yang bertugas menyebarkan Islam ke Sulawesi Selatan yang bernama Khatib Tunggal Abdul Makmur atau lebih dikenal dengan nama Dato' Ri Bandang. Dato' Ri Bandang ini bersama dua sahabatnya, yakni Dato' Ri Patimang dan Dato' Ri Tiro, yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Oke, lanjut. Nah, setelah Islam masuk ke Sulawesi Selatan, raja yang pertama memeluk Islam itu adalah Raja Goa, yakni Karaeng Matowaya. Kemudian, Karaeng Matowaya sendiri ini mengajak keponakannya yang bernama Imangarangi dan Mandrabiah untuk memeluk Islam. Nah, sebelumnya tadi Karaeng Matowaya setelah masuk Islam, dia itu bergelar Sultan Abdullah. Sedangkan Daeng Mandrabiah ini setelah memeluk Islam, dia bergelar sebagai Sultan Alauddin. Nah, Daeng Mandrabiah ini adalah Raja Goa ke-14. Kemudian setelah kedua raja ini masuk Islam, Kerajaan Gorontalo menjadi pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, dan raja-raja setelahnya itu bergelar Sultan. Oke, next. Bagaimana perkembangan Islam di masa Kerajaan Gorontalo atau Kerajaan Makassar? Setelah Sultan Alauddin menjadi seorang seorang Muslim, Islam pun ditahbiaskan menjadi agama resmi di kerajaan. Dan tentu saja, hal ini menimbulkan konsekuensi. Kerajaan-kerajaan taklukan Goa pun wajib memeluk Islam, sementara kerajaan-kerajaan yang tidak mau memeluk Islam itu dianggap tak mematuhi pesan Sultan Alauddin, yang juga adalah kakek dari Sultan Hasanuddin. Jauh sebelum Islam masuk, para raja di Sulawesi Selatan pernah membuat perjanjian yang isinya itu siapa yang menemukan suatu jalan yang lebih baik, berjanji untuk memberitahukan tentang jalan itu kepada raja-raja lain. Namun kenyataannya, perjanjian itu cenderung disepelekan oleh raja-raja, sehingga Sultan Alauddin yang menjadikan Goa sebagai pusat penyebaran Islam di wilayah timur Nusantara ini terus mengembangkan Islam, baik itu dengan cara damai maupun perang, sehingga beberapa kerajaan di daerah Bugis seperti Bone, Wajo, Sopeng, dan lainnya menolak keras ajakan Raja Goa. Dan akibat dari penolakan itu, Raja Goa terpaksa angkat senjata dan mengirim bala tentara ke daerah itu. Nah, perang Islam di Tanah Bugis saat itu disebut dengan Musuh Arsalengeng atau Perang Islam. Oke, lanjut. Bagaimana kehidupan ekonomi? Nah, Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan internasional di Indonesia bagian timur. Nah, selain perdagangan, Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian, karena Makassar juga menguasai daerah-daerah yang subur di bagian timur Sulawesi Selatan. Nah, ini bisa disimpulkan bahwasanya sebagian besar masyarakat Makassar adalah nelayan dan pedagang. Nah,
Berbeda dengan kehidupan sosial budaya, kerajaan ini menjalin hubungan erat dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik dan telah menerima ajaran Islam. Masyarakat Makassar juga mengenal pelapisan sosial yang terdiri dari lapisan atas yang merupakan golongan bangsawan dan keluarganya itu disebut dengan anak karung atau karaeng. Sedangkan rakyat kebanyakan disebut tomaradeka. Dan untuk masyarakat lapisan bawah, yaitu para hamba sahaya, disebut dengan golongan ata. Dan untuk dari segi kebudayaan, masyarakat Makassar terkenal sebagai pembuat kapal. Dan jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama pinisi atau lombok. Oke, lanjut. Kehidupan politik. Nah, terjadi pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC di daerah Maluku yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin itu sendiri. Nah, akibatnya kedudukan Belanda semakin terdesak. Lantas, atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan padanya dengan nama De Hanjes van het Oosten, yang artinya ayam jantan dari timur. Nah, upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dari Makassar yaitu dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone yang merupakan daerah kekuasaan Makassar, yaitu Arupalaka. Arupalaka ini merasa dijajah oleh Makassar sehingga mengadakan persetujuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Dan sebagai akibatnya, Arupalaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Baik, selanjutnya saya akan membahas puncak kejayaan. Kerajaan Guatalo mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, yaitu pada tahun 1653 sampai 1669. Nah, Sultan Hasanuddin ini merupakan Raja Goa ke-16. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, yaitu dengan menguasai daerah-daerah yang subur, serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makassar. Ia berhasil menguasai Luwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Perluasan daerah Makassar tersebut sampai ke Nusa Tenggara Barat. Daerah kekuasaan Makassar menjadi sangat luas. Oleh karena itu, seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti-anti kepada dominasi asing. Oleh karena itu, ia menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksakan oleh VOC yang telah berkuasa di Ambon pada saat itu. Nah, terlepas dari semua itu, tentu saja di baliknya merupakan ada tokoh-tokoh penting kerajaan Guatalo. Merupakan sebagian dari tokoh-tokoh penting kerajaan Guatalo. Yang pertama ada Karang Matuaya yang bergelar sebagai Sultan Abdullah. Yang kedua ada Dayman Rabiah yang bergelar sebagai Sultan Alauddin. Yang ketiga ada Sultan Muhammad Said, dan yang keempat Sultan Hasanuddin. Yang kelima ada Ima Pasomba. Dan masih banyak tokoh-tokoh penting kerajaan Guatalo yang lainnya. Kemudian tentu saja terdapat peninggalan-peninggalan bersejarah, dan ini juga hanya sebagian kecil dari peninggalan kerajaan Guatalo. Yaitu yang pertama ada Masjid Katangka. Masjid Katangka ini merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan. Kemudian ada Benteng Fort Rotterdam. Nah, benteng ini awalnya bernama Benteng Ujung Pandang. Tetapi setelah kerajaan Guatalo menandatangani perjanjian Bungaya, yang salah satu isi perjanjiannya adalah benteng ini harus diserahkan kepada Belanda, sehingga Belanda mengubah nama benteng ini menjadi Benteng Fort Rotterdam. Dan kemudian ada Batu Pelantikan, atau disebut juga dengan Batu Pelantikan. Batu ini sebenarnya adalah batu andesit yang diapit oleh batu kapur, tetapi dianggap sebagai batu yang membawa keberuntungan dan merupakan peninggalan bersejarah kerajaan Guatalo.
Oke. Nah, runtuhnya kerajaan Guatalo. Ini disebabkan karena pertama, Raja Bone Arupalaka meminta bantuan Belanda untuk menyerang Sultan Hasanuddin karena wilayahnya dikuasai Guatalo. Lalu terjadilah perang di antara mereka. Akhirnya terjadi perjanjian Bungaya untuk mengakhiri perang tersebut. Nah, perjanjian ini isinya yaitu pertama, VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. Kedua, Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. Ketiga, Makassar harus melepaskan daerah-daerah jajahan seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar. Dan terakhir ada Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Yang akhirnya kerajaan Guatalo menyerah kepada Belanda itu pada tahun 1669, sehingga Belanda menguasai kerajaan Guatalo dan mendirikan benteng di New Rotterdam. Oke, cukup sekian dari materi yang sempat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.